Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari dan membaca kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan, nikmat, pertama nikmat iman serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama kembali di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan al-badal. Pembahasan al-badal, mana badal artinya pengganti. Itu menggantikan matbu'nya. Dan badal sendiri memiliki pembagian. Pembagiannya terdiri dari 4 pembagian. Yakni badal kul minal kul, kemudian ba'd minal kul, yang ketiga badal istimal, kemudian ada badal ghalat. Ada badal kul minal kul, ada badal ba'd minal kul, ada badal istimal. Ini ketiga ini yang umum dipakai. Kemudian penulis menambahkan di sini badal ghalat namanya. Sehingga kita bisa hafalkan pembagian seperti ini biar memudahkan kita. Kemudian badal biasanya diartikan dengan yaitu atau yakni atau adalah, merupakan. Beberapa kondisi bisa diartikan seperti itu. Yang kita penulis menggunakan kata biasanya. Dan badal sering dijumpai di nama orang. Seperti qala Abdullah ibnu Umar, ibnu di situ menjadi badal untuk abdu. Nah, kemudian ada yang berupa isim isyarah ya, yang sudah disebutkan kaidahnya. Kalau contohnya hadzal waladu jamil, kalau al waladunya dihilangkan alif lamnya, maka ini menjadi mubtada dan khabar. Hadza waladun jamilun, ini bukan badal ya. Ini jadi mubtada, waladunnya jadi khabar. Berbeda ketika kita jadikan badal hadzal waladu jamilun. Hadzal waladu jamil. Maka al-waladu di situ jadi badal untuk hadza. Antara hadza dia mubtada. Di isim mabni, maka i'rabnya adalah fi mahalli raf'in mubtada. Karena isim mabni tidak bisa berkeadaan marfu', mansub, majrur maupun majzum. Ya. Kalau majzum atau fi'il majrur ya. Seperti itu ya. Jadi badal sering dijumpai di nama orang, kemudian ada isim isyarah, kemudian ada di pembagian. Bagian seperti ini bisa lebih jeli ketika mengharokatinya. Baik, kita lanjutkan khulasa dulu, kemudian kita bahas tugas yang 5 nomor kemarin, sedikit halaman 83 nanti. Khulasatul asma'il majrurati wat tawabi'. Khulasatul asma'il majrurati wat tawabi'. Ringkasan isim-isim yang majrur dan ringkasan tawabi'. Khulasatul asma'il majrurati wat tawabi'. Nah, itu khulasa marfu'. Nah, dia juga dari mudhaf. Al-asma'i dia jadi mudhaf ilaih. Makanya dibaca al-asma'i. Kemudian al-majrurati dia jadi na'at untuk al-asma.
karena ismi majrur ya. Dan tawabi. Tawabi dia ataf dari al-asma. Ya, ataf dari al-asma. Maka dibaca wat tawabi. Nah, itu pakai alif lam sehingga dia tidak berlaku ismul ladzi la yansarifnya. Maka tetap dibaca at-tawabi'i. Harokatnya tetap at-tawabi'i, harokat kasrah. Itu jelas praktek kaidah yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang pertama majrurun biharfil jar. Ini khulasah untuk isim-isim majrur dulu ya. Yang pertama majrurun biharfil jar. Majrur karena huruf jar. Mislu wa minan nasi. Wa minan nasi. Itu an-nas dibaca kasrah. Majrur karena dalam keadaan majrur. Fi qulubihim. Fi qulubihim. Itu berharokat kasrah karena ada huruf jar fi. Kalau tadi ada huruf jar min. Kemudian yang kedua majrurun bil idhafah. Majrur karena idhafah. Nah, tadi ya. Seperti di judul juga. Yang seperti ini sering kita jumpai. Susunan idhafah sering kali kita jumpai. Sehingga harus mulai terbiasa ya. Harusnya gampang ya, seperti ini. Harusnya mudah ya. Nah, misalnya contoh baitullahi. Baitullahi. Nah, lafzul jalalah Allah di situ mudhaf ilaih. Untuk mudhafnya yang baitu. Maka lafzul jalalah Allah dibaca majrur dengan tanda kasrah. Kemudian babut tayammumi. Babut tayammumi. Nah, jelas ya. Kemudian yang ketiga majrurun bitawabi'i. Majrur karena tawabi'. Majrur karena dia mengikuti. Nah, nanti juga ada pembahasan marfu' bitawabi', ada juga mansub bitawabi'. Karena tawabi' bergantung pada matbu'. Apa saja itu? An-na'tu wal-'atfu wat-tawkilu wal-badal. Ada na'at, ada 'athaf, ada tawkid dan ada badal. Akan bisa dimurjah kembali ya. Kemudian ada na'at, ada yang hakiki, ada yang sababi. Ya, kita pelajari. Ja'a rajulun salihun, salihun jadi na'atnya. Ja'a rajulun salihatun, zaujatuhu, salihatunnya jadi na'atnya. Kemudian ada al-ataf. Ataf, ya. Atwal ismi alal ismi. Mengatafkan isim ke isim yang lain. Contoh ja'a Khalidun wa Salimun. Atafnya adalah Salimun. Berarti harus ada huruf ataf, yaitu waw. Khalidun dia jadi ma'atufnya. Kemudian pembagian yang kedua, selain ataf isim ke isim yang lain, ada juga ataf dari fi'il ke fi'il yang lain. Atful fi'li 'ala al-fi'li. Wa in ta'fu wa taghfiru wa tasfahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Ya, itu di situ ta'fu. Ta'fu dia jadi ma'tuf untuk taghfiru ya. Taghfiru di sini ataf untuk ta'fu. Maka yang namanya ma'tuf, ataf dan ma'tuf itu harus ada huruf ataf yang menyelinginya. Kayak huruf ataf di situ ada waw, taghfiru, wa tasfahu. Seperti itu ya. Silakan bisa dibuka-buka kembali pembahasan apa. Nah, kemudian ada at-taukid. Taukid, ya, penegasan ya. Baik berupa lafaz maupun makna. Ada lafziyun wa ma'nawiyun. Adhara abuka. Diulangi lafaznya. Dia li nafsihi. Dengan pengulangan lafaz itu sendiri. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia juga demikian ya. Dengan kita mengulangi sesuatu, maka kita secara tidak langsung menegaskan bahwa yang dijelaskan adalah benar-benar terjadi. Kemudian ada yang maknawi. Maknawi, ra'aitul ustadha nafsahu. Nah, kalau yang maknawi, ada beberapa lafal yang harus kita ketahui
untuk menentukan bahwa dia adalah taukid. Nah, kita sudah ada pembahasan sebelumnya, di hari sebelumnya kita sudah menghafalkan, sudah membahas beberapa lafaz-lafaz taukid. Ada ainun, ada nafsun, ya. Ada kila, ada kilta untuk musanna, ya. Kemudian ada ajma' dan ada kullu untuk jamak. Kemudian ada setelah taukid itu adalah badal. Nah, badal ada terbagi 4, sudah kita bahas. Ada badal kul minal kul. Contohnya najaha Aliyun ibnuka. Kul minal kul maksudnya ya semua dengan semua. Ya maksudnya adalah dia menggantikan secara keseluruhan. Kemudian badal ba'd minal kul. Ya, sebagian untuk keseluruhan. Ya, a'ti malaka thuluthahu. Berikan kepadaku hartamu sepertiganya. Artinya sepertiganya ini akan mewakili hartamu. Atau akan menggantikan harta. Kemudian setelah badal kul minal kul, kemudian badal ba'di minal kul, ada badal istimal. Badalul istimal. Nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Kemudian badalul ghalat, pada itu kesalahan, ja'al muallimu at-tilmidhu. Al-muallim, dia ingin mengatakan bahwa seorang guru telah datang. Oh, bukan seorang murid. Artinya ada terjadi ghalat di situ, kesalahan. Maka at-tilmidh di situ menjadi badal, sedangkan mubdalnya adalah al-muallim. Al-muallim. Maka dia sama secara i'rab. Karena tawabi' i'rabnya akan selalu sama. Itu yang paling penting. Kemudian kita bahas dulu ya halaman 83. Pembahasan tentang ataf nomor 1 sampai 5. Kita ada tarjim ila lughatil arabiyyah. Terjemahkan ke bahasa Arab. Nomor 1, sesungguhnya Rifqi dan saudaramu keduanya lulus. Ingat ini pembahasan tentang ataf. Dan di sini juga ada beberapa pembahasan. Ada bisa isim inna. Kemudian ya ada beberapa ya. Kemudian ada pembahasan isim, tanda-tanda isim ya. Isim yang mansub bisa dipakai di sini. Baik. Nomor 1, sesungguhnya Rifqi dan saudaramu keduanya lulus. Inna Rifqi wa akhaka najihat wa akhaka atai. Masya Allah. Kenapa bukan Rifqan? Dia isim inna sih. Kenapa bukan Rifqan? Kenapa bukan Rifqan? Nama sih. Jadi tidak berubah ya? Iya. Baik. Benar ya, Masya Allah. Nomor 2, saya melihat seorang anak laki-laki. Nah, kalau yang tadi yang nomor 1 kita bahas ya, inna Rifqi, bisa dibaca Rifqi, atau misalnya mau kita sesuaikan ya inna Rifqon, inna Rifqon wa akhaka. Nah, ini pembahasan ataf, maka pakai waw. Wa akhaka mansub dengan tanda alif. Benar? Ya, mansub dengan alif karena dia masuk dalam al-asmaul khamsah. Wa akhaka najihat.
najihani, atau ya najihani ya karena dia isim mutsanna. Najihan, kata najihun. Bisa juga kita pakaikan inna rifqa atau inna rifqi, bisa inna rifqi wa akhaka kilahuma atau kilaihima. Kilaihima najihani. Kilaihima najihani. Kita kalau mau pakai taukid ya. Kilaihima. Atau tidak usah pakai inna juga tidak masalah karena sudah ada taukid ya. Jadi bacanya rifqun wa akhuka kilahuma najihan. Ya kan? Kalau kita memakai lafaz taukid tanpa memakai inna, walaupun inna juga bermakna taukid. Namun kalau kita praktekkan untuk pembahasan ini ya bisa jadi seperti itu ya. Rifqun wa akhuka kilahuma najihan atau najihani. Nah, seperti itu ya. Bisa memilih beberapa pilihan. Kemudian yang kedua, saya melihat seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Bisa pakai ro'a itu, bisa pakai aro atau kalau bingung dengan harfilat ya pakai nazoro saja. Nazortu, anzuru, sama saja. Ro'a, misalnya ro'a itu, waladan bisa, al-walada, ra'aitul walada, wal bintaini. Ra'aitul walada, wal bintaini. Mudah ya insyaAllah. Kemudian kita pembahasan ataf berarti dan di situ memakai huruf ataf. Kemudian nomor 3, ini untuk Lutfi dan Ahmad. Ini untuk Lutfi dan Ahmad. Hadza li Lutfiyin. Ya, Lutfiyin. Atau bisa juga tidak pakai li Lutfi saja. Terserah nanti penulisannya seperti apa ya. Cuman secara umum penulisannya seperti li Lutfiyin wa Ahmada. Lutfiyin majrur karena huruf jar. Dan ya waw atau kemudian Ahmad baca Ahmada karena dia majrur dengan tanda fathah karena masuk bismillah dari yang sharif. Al-alamu ma'a waznil fi'il. Al-alamu ma'a waznil fi'il. Kemudian hadza di situ dia jadi mubtada, kemudian lil lutfi dia jadi khabar berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlahnya apa? Jar wa majrur. Ini kembali pembahasan mubtada dan khabar. Ada 4 pembagian ya. Baik, kemudian yang keempat, dan perempuan mukmin dalam surga. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang mukmin dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'minina wal nari fil jannati. Masya Allah. Sekalian mas, nomor 5 mas. Innal kafirina wal kafirati finnari. Masya Allah. Kalau kita pakai yang jamak seperti itu ya. Innal mu'minina wal mu'minati fil jannah. Kalau kita cuma satu aja ya. Innal mu'mina wal mu'minata ya, fil jannah. Innal mu'mina wal mu'minata fil jannah. Nah, itu kalau mau satu saja. Gitu juga nomor 5, innal kafira wal kafirata finnar. Innal kafira wal kafirata finnar.
Finnari, ya. Finnari wa fi jannat. Finnari wa fil jannat. Seperti itu ya, mudah insyaallah ya. Nah, insyaallah. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan isim yang majrur dan juga at-tawabi'. Dan juga at-tawabi'. Nah, di situ ada tugas untuk kita kembali lagi halaman 87. Ya, mudah semuanya. 87 ada nomor 1 hingga nomor 16. Ya, halaman 87. At-tamrin uzkur anwa'al majrurati fi ma ya'ti. Yang sebutkan isim-isim yang majrur pada kalimat berikut ini. Tinggal dicari saja isim yang majrur yang mudah sekali, insyaallah. Kalau sudah ya paham tandanya, ya tinggal hafalkan jenisnya. Hafalkan tandanya, hafalkan jenisnya. Apa saja tandanya? Ya ada di halaman 13. Tabel halaman 13. Apa saja jenisnya? Ya yang sudah kita pelajari. Ada majrur karena idhofah, ada majrur karena huruf jar, kemudian ada majrur karena at-tawabi'. Nah, itu tinggal disebutkan. Insyaallah mudah. Bisa mengerjakan latihan ini dengan lancar, dengan mudah. Ya, insyaallah selesai bab majrur. Tinggal mempersiapkan, menghafalkan, memahami pembahasan mansubatul asma. Itu jangan lupa dikerjakan untuk melatih kita dalam pelajari ya, nahwu ya. Apalagi kita ini yang baru dasar ya. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan mansubatul asma. Mansubatul asma halaman 53. Mansubatul asma halaman 53. Nah, mansubatul asma. Sebelum kita di situ, ya kita ingat kembali ya, ada marfu'atul asma dan ada juga majruratul asma. Paling tidak pembagian-pembagiannya kita sudah tahu dulu, bisa kita hafalkan hingga pelan-pelan kita mempelajari. Nah, ada marfu'atul asma. Ingat marfu'atul asma ada apa saja? Ada pertama ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar, ada isim kana, ada khobar inna, dan ada at-tawabi'. Itu bisa diingat kembali ya, sehingga kalau ada isim-isim marfu tinggal dipilih saja. Kemudian kita ulangi lagi tentang majruratul asma. Majruratul asma ada apa? Mudhaf ilaih, mudhaf ilaih, kemudian atau bisa dibilang majrur bil idhafah, kemudian majrur bi harfil jar karena ada huruf jar, kemudian ada majrur bit tawabi'. Cuma ada 3. Hitungan ada 3. Kalau tadi isim marfu ada berapa? Ada 7 ya. Isim marfu ada 7, isim majrur ada 3. Nah, sekarang kita ada mansubatul asma. Ternyata dia ada 12 macam. Ada 12 macam. Nah, kita lihat di sini. Al-mansubatu 12 naw'an. Ya, isim-isim yang mansub itu ada 12 macam. Apa saja dia? Wahia. Yang pertama al-maf'ulu bih. Nah, ini kita simpan dulu. Ini kita jadikan istilah semua. Ini istilah semua, jadi tidak perlu kita artikan lagi. Karena itu pembahasan lebih tinggi lagi. Ya. Maf'ul itu artinya hati sebenarnya apa? Kenapa namanya begini-begini? Nah, itu kan pembahasan tinggi. Nah, sekarang maf'ul bih. Nah, yang pertama itu ada maf'ul bih. Kemudian yang kedua ada maf'ul fi. Ada maf'ul li ajli.
maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, ada hal, ada at-tamyiz, ada al-mustasna, ada khabaru kana wa ihda akhwatiha, khabaru kana wa ihda akhwatiha. Kemudian ismu inna wa ihda akhwatiha, dan al-munada at-tawabi. Yang ke-12 ada at-tawabi. Nah, ini bisa kita pecah. Yang sudah kita pelajari yang mana khabaru kana wa ihda akhwatiha itu sudah. Kemudian ismu inna dan seakhwatnya ya. Inna wa akhwatuha itu sudah ya. Nah, sudah berkurang 2. Kemudian ada at-tawabi. Nah, tawabi sudah kita pelajari. Ya, ada di situ na'at man'ut, ataf ma'tuf, ada ataf, ada taukid, ada badal. Nah, maka di sini kita sudah berkurang 3. Hingga 12 kurang 3 ya sisa 9. Jadi tinggal 9 pembahasan. Alhamdulillah. Dan al-maf'ul bih juga seringkali kita singgung-singgung ya, walaupun belum masuk pembahasannya. Nah, itu ada 9 berarti ya. 9 pembahasan tentang maf'ul bih. Tentang mansubatul asma ya. Ada 9 pembahasan berarti tentang mansubatul asma yang akan kita pelajari insyaallah. Nah, yang pertama al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih. Maf'ul bih apa itu? Al-maf'ulu bih ismun dalla 'ala man waqa'a 'alaihi al-fi'l. Maf'ul bih adalah isim yang menjelaskan atas pihak. Man itu berarti kan yang lil akil, kan orang yang berakal. Atau tidak perlu alama, bisa alaman. Sini boleh pakai man. Alaman waqa'a 'alaihi al-fi'l. Pada pihak yang dikenai pekerjaan. Isim yang menjelaskan pihak yang dikenai pekerjaan. Atau mau ini lagi, isim yang menjelaskan tentang pihak yang pekerjaan itu mengenainya. Atau bisa dibilang maf'ul bih adalah objek. Objek di mana sebuah perbuatan itu mengenai fi'il pekerjaan atau perbuatan. Misal contoh, katabal waladu darsa. Kataba menulis, al-waladu. Ingat al-waladu dia isim marfu, di situ marfu dengan tanda dhammah ya. Maka kita pilih lagi, kita list apa saja isim marfu. Oh, ternyata dia fa'il untuk fi'il kataba. Katabal waladul ad-darsa. Darsa di sini dia jadi maf'ul bih, jadi objek. Seorang anak atau anak laki-laki menulis pelajaran. Ad-darsa di situ mansub dengan tanda fathah. Kemudian syaribat Maryamul labana. Maryam minum susu. Susu yang dikerjai susu yang dikenakan perbuatan oleh Maryam. Maryam meminumnya. Maka al-labana di situ dibaca mansub. Kenapa? Karena dia berposisi sebagai maf'ul bih. Al-labana mansub dengan tanda fathah. Kemudian darabal ustadzu waladaini. Al-ustadzu di situ fa'il ya. Pembahasan marfu kita lewati sehingga kita fokus pada isimnya mansub saja. Paling nanti akan disinggung-singgung sedikit sebagai bentuk murajaah ya. Kemudian darabal ustadzu waladaini. Waladaini di sini ya, ada tanda mansub. Ada mansub dengan ya. Kemudian dia karena maf'ulun bih, dia isim musanna mansub dengan tanda ya. Ustaz memukul 2 anak laki-laki. Kemudian yusa'idu hasanul albanati.
Sa'idu Hasanun al-banat. Hasan membantu anak-anak perempuan. Sa'idu membantu bisa menyenangkan, menggembirakan, membuat senang. Seperti itu. Membantu. Sering dipakai Sa'idu untuk membantu. Nah, sini al-banat. Dia jamak muannas salim ya, dari kata bint. Jamak taksir. Pengecualian situ ya. Al-banat. Nah, yang pasti al-banati di sini adalah mansub. Mansub dengan tanda apa? Dengan tanda kasrah. Kemudian hasanun di situ jadi fa'il, si marfu, Sa'id, dia fi'il ma'lum. Fi'il mudhari ma'lum. Kemudian al-maf'ulu bi, maf'ul bi punya pembagian. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Nah, yang zahir itu yang nampak ya, sebagaimana sudah pernah kita pelajari zahir dan dhamir. Contoh daraba aliyun kalban, daraba aliyun kalban. Ali memukul anjing. Kemudian ya kalban situ jadi maf'ul bi yang zahir kelihatan. Kemudian yaqra'u Muhammadun Qur'ana. Muhammad sedang membaca Quran atau sedang membaca Muhammad Quran. Yang Qur'anan di situ menjadi maf'ul bi dari fi'il yaqra'u. Nah, kemudian ada yang dhamir, selain zahir ada yang dhamir. Ada sa'altuka, aku telah menanyakanmu. Sa'altuka kaf itu dhamir muttasil, dia sebagai maf'ul bih. Dhamir muttasil fi mahalli nasbin, karena dia isim mabni ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian amartuhum, ya aku memerintahkan mereka. Ya hum di situ dhamir sebagai maf'ul bih fi mahalli nasbin, karena dia isim yang mabni. Maka tidak boleh mansub, tidak boleh marfu ataupun majrur. Kemudian ya'muruni, mereka memerintahkan aku. Ya'muruni, ya, dhamir ya di situ adalah maf'ul bih ya mutakallim. Ya'muruni, ya'murun, maka dia fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dia menempati posisi nasab, dia sebagai maf'ul bih. Nah, kemudian namadzij bil maf'ul bih, bil maf'uli harusnya. Bisa maf'uli, bisa maf'ul juga. Namadziju bil maf'uli bih. Contoh-contoh pada maf'ul bih. Contoh-contoh pada maf'ul bih. Nah, ini bisa diperhatikan. Jadi ada 6 varian ya. Varian atau apa ya? Variasi ketika menempatkan maf'ul bih. Ada 6 variasi menempatkan maf'ul bih, fi'il maupun fa'ilnya. Sehingga memudahkan kita atau tidak menyulitkan kita atau membuat bingung kita kok di sini ada maf'ul bih yang tidak biasa tempatnya, atau fa'il yang tidak biasa tempat, atau bahkan ada maf'ul bih yang didahulukan dari fi'ilnya. Nah, di sini beliau Allah Ta'ala penulis memberikan beberapa variasi dari positioning atau posisinya. Nah, kita lihat yang pertama, perhatikan baik-baik. Fa'ala atau apa fi'il, fa'il, maf'ul bih ya. Fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Itu berurutan secara normalnya. Ya, normalnya seperti itu. Fi'il, fa'il, maf'ul bih.
Nah, contohnya qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Quran. Ishtara Aliyun thawban. Ali membeli pakaian. Nah, ini variasi yang pertama. Ini yang paling normal ya, yang sering kita temui. Fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, kemudian yang kedua ada fi'il, maf'ul bih, fa'il. Setelah fi'il ada langsung maf'ul bih. Nah, biasanya kan maf'ul bih ada di setelah fa'il. Nah, ini dibalik, maf'ul bih dan fa'il ditukar. Kita lihat contohnya sa'alan nabiyya rajulun. Walaupun artinya tetap sama, misalnya sa'ala rajulu nabiyya. Sa'ala rajulun an-nabiyya. Sama saja. Cuman dipindah saja. Seorang laki-laki telah bertanya kepada Nabi. Kemudian kata darsa waladun. Sama ini posisinya. Seorang anak laki-laki menulis pelajaran. Itu yang variasi yang kedua. Kemudian ada yang ketiga. Ini masih sama ya. Sama dengan yang pertama. Cuman bedanya dia isim atau dhamir. Dan yang pertama itu tadi isim yang dhahir. Kita lihat sa'altu Rasulullah. Itu di situ fa'il. Nah, ingat kembali tasrif-tasrifan ya. Sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata, sa'alna, dan seterusnya. Aku bertanya kepada Rasulullah. Nah, kemudian qara'tul majallah. Qara'tul majallah, saya membaca majalah. Itu di situ jadi fa'il. Qara'a untuk fi'il ya. Kemudian al-majallah dia jadi maf'ul bih. Kemudian ada posisi lagi, masih sama lagi. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Namun maf'ul bihnya berupa dhamir. Amartuka. Saya memerintahkanmu. Ya, kaf di situ jadi maf'ul bih. Namun dhamir. Kemudian as'aluka. Sama seperti sebelumnya. Saya sedang meminta kepadamu. Saya meminta padamu atau saya bertanya padamu. Laki-laki. Kemudian ada yang kelima, masih sama dengan poin yang kedua, fi'il, maf'ul bih, juga fa'il. Namun maf'ul bihnya di sini dia berupa dhamir, sementara fa'ilnya dia berupa dhahir. Pada contoh amaroni Rasulullah. Amaroni Rasulullah. Nah, Rasulullah di situ fa'il. Isim marfu kan? Ni di situ atau ya ni di situ dia menjadi maf'ul bih. Kenapa bukan amaroya? Karena harusnya ya mutakalim ya. Kenapa bukan amaroya? Nah, itu nun di situ namanya nun wiqayah. Untuk menjaga agar harokat fi'il madhi tetap fathah atau tidak bisa kasroh. Itu namanya wiqayah, penjagaan, nun penjagaan, nun yang menjaga agar fi'il madhi di situ, agar fi'il tidak menjadi kasroh. Harusnya kan amaro ya-nya karena ya huruf sebelumnya biasanya harusnya menjadi kasroh, amari harusnya. Namun karena harus dilindungi maka harus ada nun di situ. Amaroni. Baik. Kemudian sa'alani ustadun. Ustad telah bertanya atau guru telah bertanya kepadaku atau meminta kepadaku. Dari situ sa'alani ini di situ ada yang mutakalim di situ. Mutakalim ada yang mutakalim
yang fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, kemudian ada yang varian yang keenam. Maf'ul bih didahulukan maf'ulun bih. Kemudian ada fi'il, ada fa'il. Kita bisa lihat di surat Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, na'budu di situ sudah fi'il dan fa'il. Karena fi'ilnya ya, ya'budu atau abada ya'budu. Kemudian memasukkan dhamir nahnu ya. Dhamir nahnu. Ini awalnya apa? Model awalnya sebenarnya kan cuma na'buduka. Ya kan, na'buduka. Kemudian maf'ul bihnya didahulukan jadi iyyaka na'budu. Harusnya na'buduka. Kami menyembah kepadamu. Kan tetapi didahulukan. Apa fungsi didahulukan? Mendahulukan sesuatu yang harusnya di akhir itu bermakna pembatasan. Berarti kalau dibatasi, berarti terjemahannya bukan cuma na'buduka saja, kami menyembah kepadamu. Tetapi ada penggunaan diksi hanya untukmu atau hanya kepadamu kami menyembah. Hanyalah kami menyembah kepadamu. Misalnya seperti. Nah, kemudian itu dia. Kemudian khubzan akal tutup. Jadi berarti kan kalau mendahulukan sesuatu yang harusnya di akhir bermakna pembatasan. Oleh karenanya ketika ada teks seperti ini, khubzan akal tu, ya akal tu apa? Saya telah makan, saya makan. Berarti harus ditambahkan hanya. Bisa kita tambahkan hanya. Jadi saya hanya makan roti. Saya hanya makan roti. Khubzan akal tu. Seperti itu. Kemudian itu adalah 6 contohnya. 6 varian yang bisa kita temui di teks-teks bahasa Arab ya. Sehingga kita tidak kaget tahu ternyata ada maf'ul bih yang bisa kita dahulukan. Ternyata maf'ul bih bisa tengah, maf'ul bih bisa di akhir, dan seterusnya. Tapi itu, kemudian ada di sini ada tegas terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Insyaallah ta'ala. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pertama, Maryam sedang membaca Al-Quran. Mana itu? Misalnya, taqra'ul Qur'ana Maryam. Atau bisa juga taqra'ul Maryamul Qur'ana. Atau qara'al Maryam. Atau sekarang memakai sigoh sedang ya. Berarti pakai fi'il mudhari. Bisa taqra'ul Qur'ana Maryamu. Atau taqra'u Maryamul Qur'ana. Bisa seperti itu ya. Kemudian guru memukul 2 anak laki-laki, ya, gimana memukul apa, doroba, dan seterusnya. Ingat, yang namanya maf'ul bih selalu mansub. Maf'ul bih selalu mansub. Maka diingat kembali tanda-tanda mansub. Ya, diingat-ingat kembali tanda mansub. Isim mufrad dengan apa? Dengan fathah. Isim musanna dengan apa? Dengan ya. Dan seterusnya ya, hingga memudahkan ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hingga hanya mencari mufradat saja kalau memang belum tahu mufradat. Baik, kita langsung ke al-fi'lu. Nah, itu bisa dikerjakan nanti insyaallah di pertemuan hari Sabtu kita bahas pembahasannya. Seperti tadi kita tanyakan, Maryam sedang membaca Al-Quran, apa artinya? Hasan sedang membantah ayahnya di pasar, apa artinya? Tidak makan waktu banyak. Nah,
terbagi dua, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Nah, ini kita akhiri insyaallah ini pembahasan di halaman 55. Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il, nah, ini pembahasan lain lagi ya. Jadi maf'ul bih kita tinggalkan dulu. Nah, sekarang fi'il ada yang terbagi dua. Ya. Namun ini sebenarnya masih ada kaitan dengan maf'ul bih. Ada kaitan, namun ini tentang bahasan fi'il. Fokus agar tidak tercampur ya. Bagi teman-teman yang mungkin baru mengetahui ada yang seperti ini ya, akan diperhatikan. Nah, ini pembahasan tersendiri. Di fi'il sebagaimana kita ketahui pendekatannya dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Ya, ada kata kerja. Dan fi'il ini ada yang namanya lazim, ada yang namanya muta'addi. Lazim, ya, ingat lazim itu ma la yansibul maf'ula bih. Fi'il yang tidak menasabkan maf'ul bih. Artinya apa? Maksudnya yang tidak butuh objek. Yang tidak butuh objek. Contoh mislu dhahaba Sa'idun. Sa'id pergi. Ya, objeknya apa? Ya kan? Yang paling kita butuhkan yang paling huruf jar ila ya. Dhahaba Sa'idun ila al-Makkah. Misalnya ila ar-Riyadh misalnya. Maka tidak ada yang mansub di situ. Ya kan? Contoh lain, kharajal ustadu. Kharajal ustadu. Ustad ya keluar, pergi keluar. Mana maf'ul bihnya? Mana mansub? Mana objeknya? Ya. Tidak ada kan? Paling yang kita akan butuhkan ya kalau bukan dzaraf, ya kalau bukan keterangan tempat, ya atau huruf jar yang lainnya bisa. Kharajal ustadu ilal masjid, ya kita memakai kata ila. Nah seperti itu maksud dari lazim. Karena sejatinya pergi keluar, pergi itu fi'il yang lazim. Ada istilah namanya fi'il lazim. Nah, itu tidak butuh objek karena keluar tidak butuh objek. Butuhnya adalah keterangan tempat. Seperti itu. Insya Allah bisa dipahami ya. Berbeda halnya ketika memakai kata memukul atau melihat. Tentu melihat butuh objek. Melihat apa? Nah, perbuatan melihat tentu butuh objek. Apa yang dilihat? Perbuatan memukul tentu membutuhkan objek. Apa yang dipukul? Kalau tadi pergi, apa yang dipergikan? Tidak. Maksudnya apa yang keluar? Nah, maksudnya apa yang dikerjakan keluar akan kurang bagus ya. Nanti ada untuk khoroja, ada yang bermakna keluar, nah nanti ada wazan untuk bermakna mengeluarkan. Nah itu bukan khoroja lagi fi'il. Fi'ilnya akhroja. Nah, itu bermakna mengeluarkan atau mengusir. Ya. Jadi fi'il khoroja, nah, dia lazim. Zahaba juga lazim. Nah, kemudian setelah lawannya dari lazim atau selain lazim ada yang namanya muta'addi. Muta'addi. Kalau lazim tidak butuh maf'ul bih, maka muta'addi butuh ma yansibul maf'ul bih. Berarti ketika butuh maf'ul bih, maka maf'ul bihnya dimansubkan. Nah, dia memansubkan fi'il muta'addi ini memansubkan maf'ul bih. Misal contoh daraba Aliyun al-kalba. Ali memukul anjing. Ali memukul anjing. Karena memukul butuh
objek. Nah, kemudian contoh lain, sa'ala tilmidun ustadan, sa'ala tilmidun ustadan. Seorang murid itu bertanya kepada ustaz. Nah, bertanya tentu butuh maf'ul bih, tentu butuh objek. Saya bertanya ke siapa? Seperti itu ya. Ustadan dia jadi maf'ul bihnya. Nah, pelajaran di sini dari pembagian sini ternyata fi'il itu terbagi dua, ada yang lazim, tidak butuh maf'ul bih. Berarti kalau tidak ada maf'ul bihnya, apa yang mau dimansubkan? Itu fi'il lazim. Kemudian fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi butuh akan maf'ul bih, sehingga ketika ada maf'ul bih, maka dia akan fi'il tersebut memansubkan maf'ul bihnya. Baik. Kemudian fi'il muta'addi. Nah, sekarang fi'il muta'addi ya, dibagi dua. Fi'il muta'addi itu terbagi atas dua. Fi'il muta'addi ya. Ingat fi'il muta'addi berarti apa? Fi'il yang membutuhkan objek. Sehingga objeknya wajib dimansubkan oleh fi'il tersebut. Nah, maka fi'il muta'addi ini dia memiliki pembagian. Nah, yang pertama, al-fi'il muta'addi ma yata'adda ila maf'ulin wahidin. Ya. Fi'il yang muta'addi untuk satu maf'ul bih. Fi'il yang muta'addi untuk satu maf'ul bih. Nah, perhatikan baik-baik ya itu ya. Contoh akala. Nah, berarti maf'ul bihnya cuma satu di sini. Nah, misalnya akala Zaidun khubzan. Itu cuma satu saja. Selebihnya yaitu cuma atof atau misalnya apa ya. Itu maksudnya ya ta'adda ila maf'ulin wahid. Maf'ul bihnya cuma satu. Ya. Nanti kita akan rasakan atau kita mendapatkan perbedaan ketika ada yang ya ta'adda maf'ulain. Nah, kemudian syariba, ya syariba sama ya. Syariba Zaidun al-labana atau al-ma'a. Ya minum cuma satu ya. Al-ma'a cuma maf'ul bihnya cuma satu saja. Selebihnya ya wa atau dan seterusnya. Begitu juga dengan nasoro, menolong, ya nasarallahu al-qauma, Allah menolong sebuah kaum, seperti itu. Ya. Kemudian fataha, membuka, tasaroh, memecah, amaro, memerintah. Nah, fil ini ya semuanya cuman maf'ulin ya ta'adda illa maf'ulin wahid. Muta'addi untuk satu maf'ul saja. Contoh akala Muhammadun al-khubza. Sudah kita bahas ya tadi ya. Tadi pakai Zaidun ya. Al-khubza wal-lahma atau al-khubza al-ladzat ya. Roti yang lezat misalnya. Itu pakai alat manut ya. Nah, kemudian contoh yang lain, fataha aliyun al-bab. Fataha aliyun al-bab. Ali membuka pintu. Al-bab di situ maf'ul bi. Nah, kita bandingkan dengan yang dua maf'ul. Ma yata'adda ila maf'ulain. Mithluha. Ini fi'il yang ingat fi'il yang punya dua maf'ul bi dan dia butuh, bukan saja memiliki tapi dia butuh. Fi'il apa itu? Ada a'ta, ada sa'ala, ada kasa, ada manaha, kemudian ada albasa, ya, kemudian ada allama, ya. Itu ya. A'ta itu memberikan, sa'ala bertanya, meminta. Sa'ala bertanya.
Kemudian manaha itu sama memberikan juga. Kasa tadi kasa sama memakaikan atau memberi, memakaikan. Albasa itu memakaikan juga. Allama itu mengajarkan. Kasa tadi memakaikan, manaha ya memberikan juga, memberi ya. Albasa memakaikan, allama mengajarkan. Nah, kita bandingkan ya. Mislu contoh, apa itu sailah ta'aman, ya, memberikan ya. Ingat apa namanya memberikan ya, pasti memberikan siapa dan apa yang diberikan. Ya kan, berarti ada dua kan? Itu kalau pendekatan bahasa Indonesianya ya, pendekatan bahasa Indonesia. Apa itu sa'ila ta'aman? Saya memberikan peminta-minta apa? Atau pengemis ta'aman, makanan. As-sa'ila itu maf'ul bih yang pertama, ta'aman maf'ul bih yang kedua. Nah, ini apa? Ini butuh dua. Tidak mungkin hanya satu saja. Sehingga di sini teksnya adalah butuh. Kemudian contoh lain, kasautul faqira sauban. Kasautul faqira sauban. Nah, ini dari kata kasa tadi, kasa. Kasautul faqira sauban. Saya memakaikan seorang yang fakir itu, apa yang dipakaikan? Sauban. Ya, maka al-faqira di situ maf'ul bi al-awwal atau yang pertama, maf'ul yang pertama, kemudian sauban maf'ul tsani, maf'ul yang kedua. Bisa kebayangkan ininya perbedaannya antara yang hanya ya muta'addi untuk satu fi'il, untuk satu maf'ul, dan yang muta'addi untuk dua maf'ul, dua objek ya. Muta'addi satu objek dan muta'addi dua objek. Jelas perbedaannya. Nah, insyaallah bisa dipahami untuk ya pembahasan fi'il muta'addi. Nah, ini kita cukupkan di sini untuk pembahasan fi'il muta'addi. Sebagai gambaran sedikit tentang fi'il muta'addi, ya seperti itu yang namanya. Untuk muta'addi maf'ulain, yang muta'addi dua maf'ul, ini namanya butuh ya. Butuh. Sebagai tambahan, kalaupun kita menemukan tidak ada maf'ul bih keduanya, itu barangkali dihapus karena sudah tahu ya. Misalnya saya mengatakan atau saya dari kata atau itu ta'aman, saya memberikan makanan. Tentu dalam bayangan kita, dalam otak kita sudah terbayang, tentu yang dikasih makanan adalah seseorang ya, sudah ma'ruf. Tentu siapa yang dikasih makanan, entah itu orang, bisa kucing, bisa yang lainnya, ya, bisa ayam, dan seterusnya. Maka dia otomatis punya dua maf'ul bih, walaupun tidak disebutkan dalam teks. Atau itu ta'aman. Seperti itu. Ya. Sehingga fil-fil ini atau sa'ala, kasama, naha, albasa, allama merupakan beberapa fi'il, beberapa contoh fi'il yang butuh dengan dua maf'ul bih. Butuh dengan dua maf'ul bih. Itu diingat-ingat, bisa dihafalkan fi'il-fi'ilnya. Selain sebagai tambahan mufradat, juga mendapatkan faedah dari fi'il tersebut. Ternyata dia sangat butuh dengan fi'il, atau sangat butuh dengan maf'ul bih yang kedua. Sehingga terlihat jelas antara yang muta'addi satu objek atau maf'ul dan muta'addi dua maf'ul.
Itu dulu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Insyaallah bisa dikerjakan untuk tugas-tugasnya. Kita bahas nanti insyaallah tugas-tugasnya sebagai bentuk murojaah dari pelajaran yang kita telah pelajari. Tapi itu dulu yang bisa kita sampaikan, bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Ya. Jazakumullahu khairan atas partisipasi dan kehadirannya, dan tetap semangat, semoga kita bisa istiqomah. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengkhatamkan, menyelesaikan kitab ini insyaallah ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah semata dan yang salah dari diri anak pribadi, dan anak mohon ampun kepada Allah akan kesalahan tersebut. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.